Assalamualaikum. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Kinasih, NIM 1803036071, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan mandiri UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan administrasi. Simak materi berikut ini ya. Pengelolaan administrasi seringkali berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, catat mencatat, bahkan mengenai keuangan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan administrasi dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut, seperti staf administrasi atau administrator. Pengelolaan administrasi memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan administrasi merupakan urat nadi di sebuah lembaga atau instansi. Kemudian, berikut ini merupakan poin-poin dalam pengelolaan administrasi. Pertama, pengertian administrasi. Secara bahasa, pengertian administrasi dibagi menjadi dua. Pertama, bahasa Latin, dari kata ad dan ministre. Ad yang artinya intensif, dan ministre yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Kedua, bahasa Inggris, dari kata administration yang artinya tata usaha. Selanjutnya, pengertian administrasi dalam arti sempit. Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data maupun informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Kemudian, pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, tujuan administrasi. 1. Untuk memantau aktivitas administrasi. Maksudnya di sini adalah sebisa mungkin kita membuat sebuah pembukuan secara sistematis agar pimpinan kita lebih mudah dalam memantau setiap kegiatan yang ada. 2. Untuk mengevaluasi kegiatan. Maksudnya di sini adalah dengan adanya administrasi, setiap lembaga atau instansi akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi karena sudah memiliki sistem administrasi yang baik. 3. Untuk menyusun program kerja. Maksudnya di sini adalah administrasi dapat digunakan dalam penyusunan program kerja lanjutan dengan cara yang sistematis dan teratur agar mempermudah proses pembuatannya. 4. Untuk memastikan keamanan kegiatan. Maksudnya di sini adalah suatu kegiatan terkadang dapat dikatakan belum tentu terjamin keamanannya. Maka dari itu, administrasi dilakukan untuk memantau pihak yang bersangkutan atau masalah keuangan agar tercatat secara detail mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan. Ketiga, unsur administrasi. 1. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan dalam menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Manajemen. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan dalam menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. 3. Tata hubungan.
Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan dalam menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain. 4. Kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan dalam mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan. 5. Keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan dalam mengelola segi-segi pembelanjaan. 6. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan rangkaian perbuatan dalam mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan. 7. Tata usaha. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan dalam menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan. 8. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan rangkaian perbuatan dalam menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap apa yang dilakukan. Keempat, fungsi administrasi. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan di sini maksudnya dalam pengelolaan administrasi, perencanaan wajib diperlukan dengan persiapan yang baik, di antaranya dengan melakukan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, maupun pengolahan data. 2. Penyusunan atau organizing. Dalam pengelolaan administrasi, yang dimaksud dari penyusunan ini adalah menyusun dan membentuk hubungan kerja antar individu, sehingga mewujudkan kesatuan dalam mencapai tujuan lembaga atau instansi, seperti pembagian tugas atau pembagian wilayah kerja. 3. Koordinasi atau coordinating. Dalam pengelolaan administrasi, koordinasi dimaksudkan untuk mencegah kekacauan, kerusakan, atau kekosongan dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Jadi, koordinasi sangatlah penting dan dapat dilakukan oleh setiap individu dalam bagian agar sinkron dengan bagian yang lain. 4. Laporan atau reporting. Laporan dimaksudkan untuk melakukan pemantauan aktivitas, penyampaian perkembangan hasil, maupun progres suatu kegiatan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tertulis, dan kemudian diserahkan kepada jabatan yang lebih tinggi, agar di kemudian hari dapat digunakan untuk evaluasi kinerja ke depannya. 5. Penyusunan anggaran atau budgeting. Dalam pengelolaan administrasi, penyusunan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui semua anggaran yang digunakan agar dimanfaatkan secara optimal dan efisien. 6. Penempatan atau staffing. Dalam pengelolaan administrasi, penempatan berhubungan dengan kegiatan tenaga kerja seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, serta pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing. 7. Pengarahan atau directing. Dalam pengelolaan administrasi, pengarahan berkaitan dengan aktivitas interaksi anggota dalam bentuk pemberian bimbingan, saran, perintah-perintah, maupun pengarahan dari pimpinan agar tujuan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga atau instansi. Sekian pemaparan materi dari saya. See you next time.